Halo, apa kabar? Kali ini kita akan bahas satu cerita pendek yang sangat kuat tentang pilihan, tentang nilai yang tersembunyi, dan tentang konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Oke, kita langsung aja ya. Inti dari cerita kita dimulai dari sini. Sebuah peringatan aneh yang ditemukan di sebuah oase di tengah gurun. Sebuah kalimat yang penuh teka-teki kan? Jadi begini ceritanya. Ada sekelompok turis dari Eropa, coba bayangin, mereka lagi capek-capeknya nih, habis perjalanan panjang melintasi gurun Afrika yang luas, dan tiba-tiba mereka nemuin oase yang indah banget. Seharusnya ini jadi surga kan? Tapi justru disinilah misteri itu dimulai. Nah, papan inilah yang bikin mereka bingung. Peringatan di papan itu memaksa mereka buat bikin pilihan, tanpa tahu sama sekali apa konsekuensinya nanti. Nah, dihadapkan sama peringatan seaneh itu, kira-kira apa yang mereka lakukan? Yuk, kita lihat gimana reaksi para turis ini dan pilihan apa yang akhirnya mereka ambil. Coba deh pikirin sebentar. Kalau kamu yang ada di sana, kamu bakal ambil batunya atau kamu bakal cuek aja? Pilihanmu bakal nentuin segalanya, Mom. Kelompok itu pun pecah jadi dua. Ada sebagian yang penasaran banget ya kan? Mereka mikir, coba aja deh ambil beberapa, emangnya kenapa? Tapi sebagian yang lain milih buat nggak peduli dan lebih fokus nikmatin momen santai di oase itu. Singkat cerita, perjalanan mereka di gurun selesai, dan para turis ini pun kembali ke kehidupan normal mereka di Eropa. Tapi ceritanya justru baru mau mencapai puncaknya. Mari kita lihat penemuan mengejutkan apa yang menanti mereka. Disinilah ketegangan mulai terasa. Mereka bawa oleh-oleh aneh ini ke seorang ahli, mungkin awalnya cuma buat muasin rasa penasaran aja, tanpa berharap apa-apa. Si ahli permata pun mungkin awalnya nggak terlalu tertarik. Ya gimana? Dari luar kelihatannya nggak ada yang spesial sama sekali, cuma batu biasa yang bisa ditemuin di mana aja. Dan inilah dia momen puncaknya. Ternyata di balik penampilan luarnya yang biasa banget itu, tersembunyi sesuatu yang nilainya luar biasa. Wow, ini dengan jelas nunjukin betapa besarnya nilai yang mereka temukan tanpa sengaja. Bukan sembarang batu loh, tapi safir, salah satu permata paling mahal di dunia. Kebayangkan? Penemuan yang luar biasa ini langsung membawa mereka ke satu hal yang udah dijanjikan oleh papan peringatan itu dari awal. Penyesalan. Dan benar saja, ramalan itu jadi kenyataan. Mereka yang ngambil beberapa batu sapir nyesel. Kenapa sih nggak ngambil lebih banyak? Kenapa nggak penuhin aja semua kantong? Nah, kalau yang nggak ngambil sama sekali, waduh, penyesalan mereka jauh lebih dalam lagi. Karena udah ngelewatin kesempatan sekali seumur hidup itu. Tentu aja ya, cerita ini bukan cuma tentang batu permata. Ini tuh sebuah metafora yang kuat. Sebuah cerminan buat sesuatu yang jauh lebih penting dan mendasar dalam hidup kita semua. Nah, inilah pesan utamanya. Sumber dari cerita ini ngingetin kita dengan sangat personal bahwa nilai kehidupan kita itu jauh melampaui harta benda apapun. Hidup itu sendiri adalah oase kita. Dan setiap hari itu ibarat batu yang tergeletak di hadapan kita. Batu-batu ini bisa jadi kesempatan belajar hal baru, waktu berharga sama keluarga, atau mungkin proyek yang terus kita tunda. Pertanyaannya adalah, kita sadar nggak sih ada nilai safir yang tersembunyi di dalamnya? Jadi gimana caranya supaya kita bisa nerapin pelajaran ini dan nggak ngerasain penyesalan yang sama di kemudian hari? Jawabannya sederhana tapi dalam banget. Maksimalkan. Jangan cuma ambil beberapa batu kehidupan dengan ragu-ragu. Penuhin kantongmu. Kasih semua energi dan usaha kamu di pekerjaan, di cinta buat keluarga, dan di setiap karya yang kamu hasilkan. Itulah cara kita ngumpulin safir kita sendiri. Pada akhirnya, inilah penawar rasa sesal. Kuncinya itu bukan pada hasil, tapi pada kesadaran bahwa kita udah ngasih usaha terbaik kita. Kalau kita tahu kita sudah memberikan segalanya, kita bisa menatap masa depan dengan lebih tenang, apapun yang terjadi nanti. Sebagai penutup, yuk kita renungkan pertanyaan ini. Coba deh pikirin batu-batu yang ada di sekitar kamu setiap hari. Jangan sampai suatu saat nanti kita melihat ke belakang dan berharap, andai saja dulu aku mengambil lebih banyak.